Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang toleransi dalam Islam. Kata toleransi sudah sangat sering kita dengar di Indonesia. Toleransi biasanya dikaitkan dengan menghargai suatu perbedaan. Sekarang kita lihat arti dari toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati, menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Nah, jadi toleransi di sini memang sudah sangat sering kita dengar di Indonesia, di mana Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, serta agama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari 1430 suku dan 6 agama yang diakui, di mana agama mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam yang terdiri dari 87,2%. Untuk itulah kita harus saling bertoleransi dengan berbagai suku bangsa, budaya, serta agama. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, kita juga dianjurkan untuk saling menghormati dan menghargai dengan kepercayaan yang lainnya. Beberapa contoh yang dapat kita lakukan secara umum untuk saling menghargai diantaranya adalah menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Dalam hal agama, kita juga harus bertoleransi dengan agama yang lainnya. Yang dapat kita lakukan untuk toleransi secara beragama diantaranya adalah tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Untuk makna toleransi yang diterapkan di Indonesia, seperti yang pernah disampaikan oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa toleransi adalah kemauan dan kemampuan menghormati perbedaan. Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia sejak ratusan tahun dikenal dunia sebagai bangsa yang toleran. Bukti ini bisa dilihat dengan tetap kokohnya NKRI hingga saat ini. Beliau juga menyatakan bahwa toleransi adalah kemauan dan kemampuan untuk menghormati perbedaan. Untuk menjaga keindonesiaan dan keragaman kita, bangsa ini harus terus-menerus menjaga dan memelihara kemampuan dan kemauannya untuk bertoleransi. Jadi, Indonesia memang dibangun atas dasar toleransi. Sejak zaman dahulu memang Indonesia sudah beragam dari budayanya, suku, bahasa, sampai agamanya. Dan sampai saat ini Indonesia tetap mempertahankan arti dari toleransi tersebut. Dalam agama Islam, kata toleransi juga terkandung dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang toleransi yaitu pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." Selain Quran Surat Al-Hujurat, toleransi juga dijelaskan pada beberapa surat yang lainnya. Di antaranya adalah surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya,
Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dalam surat Al-Kafirun ini sepertinya sudah jelas dikatakan bahwa toleransi dapat kita lakukan hanya untuk interaksi dengan sesama manusia. Tapi dalam hal agama, toleransi dapat dikatakan dengan masing-masing agama yang kita percayai. Jadi, untuk agama Islam atau agama yang lainnya diberikan kebebasan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kandungan dari surat Al-Kafirun diantaranya adalah yang pertama, kepercayaan atau keyakinan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Nabi Muhammad dan umat Islam untuk tidak mencampur adukan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepercayaan kemusyrikan, yaitu sesembahan selain Allah. Ketegasan penolakan Nabi Muhammad untuk tidak membaurkan keimanan kepada Allah dengan keimanan dan peribadatan yang diajarkan oleh orang-orang kafir. Nah, dalam hal ini berarti jelas bahwa toleransi dalam agama itu tergantung dari kepercayaannya masing-masing tanpa harus diperdebatkan. Toleransi juga dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, "Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, dan barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." Itu adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Kandungan dari surat Al-Kahfi ayat 29 yaitu yang pertama, kebenaran itu datangnya dari Allah, sedangkan yang salah datangnya dari selain Allah. Manusia itu bebas memilih untuk menentukan pilihan apakah ia mau beriman atau ingkar kepada Allah. Pilihan manusia akan mengandung konsekuensi kehidupan di akhirat. Bagi orang yang menganut agama yang benar, Islam, maka Allah akan menyediakan balasan surga. Sebaliknya, orang yang berbuat zalim dan kafir akan dimasukkan ke dalam api neraka. Penjelasan tentang toleransi juga dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya," Al-Quran, "dan di antaranya ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 yaitu yang pertama, sikap atau pandangan manusia setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul dan membawa kitab suci Al-Quran.
Ada golongan manusia yang mengimaninya dan ada golongan yang tidak mengimaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang takwa, yang senantiasa berbuat kebaikan, musinin, dan orang-orang kafir yang berbuat kerusakan di muka bumi, mufsidin. Itu adalah beberapa ayat Al-Quran mengenai toleransi. Makna toleransi dalam Islam juga dapat dikatakan sebagai otentik. Artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Makna toleransi dalam Islam artinya adalah hanya untuk interaksi sosial saja. Untuk hal-hal yang bersifat sosial, maka diperbolehkan untuk bertoleransi. Tetapi untuk hal-hal yang menyangkut dengan kepercayaan atau keagamaan, maka harus sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh menghina atau menjelekan agama yang lainnya. Tetap harus saling menghormati, tetap harus saling peduli dengan agama yang lainnya. Dengan diterapkannya toleransi di dalam Indonesia, kita nantinya akan mendapat beberapa manfaat yang kita dapatkan. Manfaat yang pertama dari penerapan toleransi yaitu mempererat silaturahmi. Nah, silaturahmi di sini bukan hanya untuk kita yang sesama agama Islam, tapi ketika kita saling berinteraksi dengan sesama manusia, walaupun itu berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda agama, juga bisa mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, manfaatnya yaitu menghindari perpecahan. Dengan adanya toleransi yang dapat kita lakukan, maka diharapkan bahwa akan terjadinya kerukunan untuk menghindari terjadinya perpecahan. Yang ketiga, manfaatnya yaitu melatih diri untuk saling menghargai dan menghormati. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, suku, dan budaya, kita harus saling menghargai dan menghormati di antara sesama manusia. Yang keempat, manfaatnya yaitu meningkatkan rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan di sini dapat kita bangun untuk sesama warga negara Indonesia walaupun kita beragam. Yang kelima, yaitu meningkatkan keimanan. Agama apapun pasti mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Artinya, dari beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia, pasti kesemuanya mengajarkan kebaikan untuk sesama manusia, bahwa dengan adanya toleransi kita juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu perkembangan dapat terlaksana. Nah, suatu masyarakat yang memahami benar arti toleransi akan menciptakan suasana negara yang aman, tertib, dan damai. Ketertiban dan kesatuan suatu negara adalah kunci kesuksesan menuju keberhasilan terlaksananya program-program pembangunan di suatu negara. Sebaliknya, jika tidak ada toleransi dalam suatu masyarakat, akan membuat kekacauan, pertikaian, saling menuduh, dan banyak permasalahan lain yang pastinya menghambat suatu kemajuan daerah dan bangsa. Artinya adalah untuk mencapai suatu perkembangan dalam suatu negara atau bangsa, kita juga diharapkan dapat saling bertoleransi walaupun banyak perbedaan yang terjadi di negara kita. Itulah beberapa manfaat yang dapat kita ambil dengan menerapkan toleransi di Indonesia. Dengan adanya sikap toleransi, kita tidak akan pernah merasa bahwa kita adalah yang paling benar. Kita harus selalu menerima pendapat orang lain, harus selalu menghargai kepercayaan orang lain, menghargai budaya orang lain,
dan menghargai adat istiadat dari orang-orang di sekitar kita. Dengan menerapkan beberapa hal itu, maka diharapkan bahwa Indonesia akan tercipta adanya kedamaian di antara sesama manusia untuk membangun Indonesia menjadi semakin lebih baik lagi. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang terlahir karena adanya keragaman di Indonesia. Dalam diri kita juga harus menerapkan sebuah prinsip, yaitu menjadi Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman Indonesia. Dengan diterapkannya toleransi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan berbangsa, bahwa diharapkan kita akan menjadi pribadi yang akan bisa bermanfaat untuk agama dan bangsa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.